Ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam kita menilai industri di mana bisnis calon debitur kita berada. Terdapat 6 faktor. Yang pertama adalah growth and earning prospect. Growth, kita sudah belajar mengenai siklus hidup industri, di mana siklus hidupnya terbagi dalam tahapan-tahapan. Industri yang dalam tahapan pertumbuhan membutuhkan modal untuk berinovasi, membutuhkan keahlian dan kreativitas untuk dapat memenangkan persaingan. Dan industri-industri yang dalam perusahaan-perusahaan yang sudah dalam industri yang sudah mature, mereka juga tidak bisa memasang margin yang tinggi, harus dapat mengatur biayanya, efisien biayanya. Perusahaan-perusahaan dalam industri yang sudah mature, sudah dikenal, kita juga lebih mudah dalam melakukan verifikasi dan cek. Dan industri-industri yang sudah declining, sudah menurun, kalau perusahaan dalam industri ini maka dia harus melakukan inovasi pada lini bisnis yang penting, entah itu pada produknya, cara penjualannya, dan lain-lain. Nah, earning prospect ini berbicara mengenai analisis terhadap potensi keuntungan suatu industri. Kita harus melihat apakah calon debitur kita atau perusahaan memiliki fixed cost yang lebih tinggi dari variable cost. Semakin perusahaan memiliki fixed cost yang lebih tinggi dari variable cost, maka semakin berat untuk mencapai break-even point. Break-even point adalah titik simpang impas, titik di mana perusahaan tidak memperoleh keuntungan maupun kerugian sebelum pajak. Indikasi dari perusahaan yang memiliki fixed cost lebih tinggi daripada variable cost adalah pada neraca pelaporan posisi keuangannya. Jika persentase fixed asset terhadap total asetnya lebih tinggi, maka artinya ini indikasi bahwa perusahaan fixed cost-nya lebih besar dibanding variable cost. Karena biaya fixed-nya yang besar, maka perusahaan-perusahaan dalam kondisi ini harus mampu mempertahankan penjualannya. Dan jika terjadi pelemahan ekonomi, maka perusahaan-perusahaan dan karakteristik seperti ini akan paling terdampak. Karena itu kita harus melihat juga bagaimana stabilitas dari profitability-nya. Jika pelemahan ekonomi dia mampu menjaga penjualannya, profitability tetap stabil. Dari data-data yang lalu kita bisa lihat, dan juga saat melakukan ekspansi bagaimana, maka perusahaan ini sudah lebih teruji. Kita nanti juga akan melihat bagaimana hal ini, bagaimana analisisnya. Kita akan mempelajari lebih lanjut dalam materi financial analysis. Cyclicality and seasonality kita sudah singgung di muka. Cyclicality adalah industri yang dipengaruhi oleh konjungtur perekonomian. Ada yang sangat dipengaruhi, sangat terpengaruh, ada yang terpengaruh sebagian, dan ada yang sedikit terpengaruh. Jadi industri-industri yang sangat terpengaruh jika ekonomi sedang menurun, katakan sedang terjadi resesi seperti sekarang ini karena pandemi corona, maka industri-industri inilah yang akan sangat terdampak, paling terdampak karena resesi ekonomi. Dan saya menduga industri-industri seperti ini yang nanti akan kemungkinan besar bisa meminta restruktur kredit bank. Tapi industri-industri yang sedikit terpengaruh seperti obat-obatan, consumer produk, pendidikan, ini tetap akan berjalan walaupun terjadi resesi ekonomi. Seasonality, beberapa perusahaan
mengikuti gelombang alami, baik siklus alami maupun budaya. Yang siklus alami contohnya bisnis beras atau bisnis tapioka, di mana bahan bakunya singkong, itu juga musiman. Atau bisnis pakaian jadi, garment, ini juga terkena gelombang alami, karena ada siklus budaya di mana setiap lebaran biasanya bisnis seperti ini penjualannya akan meningkat 2 atau 3 kali lipat. Pengaruhnya pada bank apa? Kalau cyclicality, kalau debitur kita indikasikan cyclicality, kita mungkin sebaiknya meminta bank support yang baik ya, atau kecukupan jaminan. Karena jika ada pelemahan ekonomi, maka perusahaan-perusahaan cyclicality ini yang paling berisiko terdampak. Kalau seasonality, kita melihat bahwa terindikasi calon debitur kita itu terkena gelombang alami, baik siklus alami maupun budaya, maka kita ekstra hati-hati di dalam menganalisis penjualannya. Karena ketika gelombang alami itu tidak terjadi, perusahaan biasanya tetap membutuhkan modal kerja dalam jumlah yang relatif kecil, yang kita sebut sebagai modal kerja permanen. Tetapi kalau bank menganalisis mereka, itu kan bank seringkali meminta rekening koran. Nah, kalau memintanya 3 bulan dan 3 bulan terakhir dari rekening korannya adalah saat low season, tentunya penjualan rendah, atau pada saat execution penjualan tinggi, sehingga analisis bisa salah. Karena itu, untuk mengantisipasi hal ini, mintalah rekening koran setidaknya 6 bulan, sehingga kita bisa memverifikasi penjualan tahun. Barriers to entry and number of competitor. Ini berbicara mengenai hambatan masuk. Secara teori seharusnya pengusaha dapat dengan mudah masuk atau keluar dalam suatu industri. Tapi prakteknya ada karakteristik tertentu dari industri yang akan menghambat atau menghalangi industri atau pemain baru atau pengusaha baru untuk masuk. Hambatan itu bisa berupa teknologi, bisa akses pada keterampilan, bisa besarnya investasi pada pabrik dan peralatan, dan juga karena adanya hak paten. Ini berbeda-beda hambatan masuknya, dalam setiap industri itu berbeda-beda. Biasanya barriers to entry tinggi, maka jumlah pemain dalam industri tersebut akan sedikit dan sebaliknya. Contoh, apa hambatan masuk pada industri bulu mata di Purbalingga? Mata atau rambut palsu di Purbalingga seperti yang saya ceritakan. Hambatan masuknya ternyata pada akses keterampilan. Karyawan yang semakin terampil di dalam industri bulu mata, dia dihargai semakin mahal. Jadi biasa perusahaan-perusahaan karyawan-karyawan yang terampil ya, terlebih supervisornya, mereka menjaga supaya tidak diambil alih oleh perusahaan lain. Hambatan lain adalah akses pada bahan baku. Di Purbalingga informasinya wanita di sana suka memanjangkan rambutnya, dan rambut-rambut itu dihargai mahal. Dan industri rambut ini di Purbalingga kebanyakan ekspor ke Amerika dan Eropa. Number of competitor, ini hambatan akan menentukan jumlah pemain dan tingkat kompetisinya. Kalau hambatannya tinggi, maka biasanya pemainnya sedikit dan sebaliknya. Jika pemainnya banyak, otomatis tingkat persaingannya tinggi. Ya, contohnya industri pakaian jadi, persaingannya tinggi dibanding dengan industri penerbangan yang barriers to entry-nya tinggi. Tidak sembarang pengusaha bisa masuk dalam industri penerbangan. Teknologi and substitute, poin yang keempat.
Teknologi risiko tinggi bila teknologi sangat mempengaruhi industri tersebut. Kita sudah singgung di depan, contohnya pada industri ponsel. Kita cerita Nokia dikalahkan BlackBerry, BlackBerry dikalahkan Samsung dan Apple. Tingkat persaingan tinggi sekali, adanya Vivo, Oppo, Xiaomi, dan lain-lain. Jadi industri dengan teknologi yang sangat mempengaruhi itu berlangsung sangat cepat. Produk dengan segera bisa menjadi usang dengan munculnya inovasi-inovasi produk yang baru. Di pengaruh dapat berupa produk yang dihasilkan, cara membuat produk, bahkan cara menjalankan bisnisnya. Substitute ini berbicara mengenai kehadiran produk dan jasa substitusi atau pengganti. Jika calon debitur Anda bisnisnya banyak produk penggantinya, maka dikatakan bisnis calon debitur Anda berisiko tinggi. Saat ini, beranikah Anda membiayai kebutuhan kredit dari kamera konvensional? Kamera konvensional mendapat tekanan yang kuat dari munculnya ponsel, HP dengan kamera-kamera yang canggih. Kemungkinan besar, market mereka akan tergerus. Taksi misalnya juga mendapat persaingan ketat dengan munculnya pelayanan angkutan perjalanan dengan berbasis online. Nah, contoh-contoh yang sederhana untuk substitut ini adalah industri makanan dan minuman dalam kemasan dan industri perawatan kecantikan. Dependence and operation. Dependence ini berbicara mengenai ketergantungan. Jika calon debitur Anda tergantung kepada perusahaan lain atau tergantung kepada katakan supplier atau bayarnya, maka dikatakan calon debitur Anda memiliki risiko yang tinggi. Contohnya misalnya distributor salah satu merek seluler tertentu katakan kan menjadi calon debitur Anda. Risikonya apa? Kalau dia adalah distributor merek tertentu tunggal, ya. Risikonya adalah jika diputus hubungan sewaktu-waktu. Contoh lain, kontraktor perusahaan tertentu, katakan kontraktor sebuah perusahaan BUMN. Ini juga risikonya bisnis bisa terhenti jika diputus hubungan sewaktu-waktu. Kita nanti bicara lagi mengenai hal ini di risk and mitigation. Di mitigasinya umumnya adalah adanya kontrak jangka panjang dengan distributornya atau dengan BUMN-nya, perusahaannya, sehingga keberlangsungan usaha dari calon debitur kita lebih terjamin. Operation ini penting juga jika kita hendak membiayai suatu perusahaan. Kita harus memastikan bahwa operasional dari perusahaan dapat berlangsung kesinambungan. Kita harus bisa memahami risiko-risiko yang dapat menghentikan kegiatan operasional dari calon debitur kita. Nah, dikatakan risikonya tinggi jika perusahaan kurang memperhatikan keselamatan SDM-nya, adanya cacat atau gagal produk atau kejadian yang membuat operasional terhenti. Saya ada pengalaman mengenai hal ini. Perusahaan debitur saya terbakar. Sebetulnya kami sudah melihat adanya risiko kebakaran karena debitur kami adalah perusahaan pengolahan kayu, dan kita sudah melihat bagaimana sistem pengendalian dari perusahaan jika terjadi kebakaran. Itu sudah disetting otomatis. Jika terjadi kebakaran kecil saja, secara otomatis air akan menyembur dan memadamkan kebakaran tersebut. Tetapi yang terjadi pada saat kebakaran, ternyata otomatisnya tidak berfungsi.
Karena dilakukan secara otomatis tidak bisa, maka dilakukan pemadaman secara manual, sehingga menjadi lambat dan hampir separuh pabrik terbakar ya, di produksinya. Maka produksi terhenti, akibatnya mempengaruhi bisnis perusahaan, sehingga perusahaan mengajukan restruktur ke bank. Globalization and regulatory environment. Globalization, jika globalisasi secara signifikan berdampak pada industri, misalnya meningkatnya kompetisi atau menurunkan margin atau profit, maka industri tersebut dikatakan berisiko tinggi. Contohnya industri pertanian, fashion, atau mode, ini yang terdampak globalisasi. Jadi kalau calon debitur Anda terdampak isu globalisasi, maka risiko meningkat karena akan meningkatkan kompetisi. Regulatory environment suatu industri dikatakan berisiko tinggi jika peraturan berubah dengan cepat dan berdampak luas pada industri atau pada perusahaan debitur kita. Contohnya dulu industri rotan boleh mengekspor bahan mentah, tapi peraturan berubah sehingga hanya boleh memproduksi barang jadi, tidak boleh bahan mentah. Bayangkan kalau kita membiayai perusahaan dalam industri seperti ini, peraturan berubah cepat, dapat mengandung risiko atau dapat mengakibatkan risiko perusahaan terhenti keberlangsungannya. Michael Porter, seorang pengajar di Harvard Business School, telah meneliti ratusan perusahaan sebagai hasil dari persiapannya mengajar, riset, dan kaitannya dengan pekerjaannya di berbagai perusahaan di Amerika Serikat dan internasional. Mengemukakan teori bahwa tingkat persaingan di dalam industri ditentukan oleh 5 kekuatan, yaitu jika digambarkan dalam bagan sebagai berikut. Yang pertama, persaingan oleh perusahaan-perusahaan sejenis di dalam industri itu sendiri. Ancaman dari pendatang baru, yang kedua, dan ancaman produk pengganti, yang ketiga. Yang keempat adalah kekuatan tawar dari supplier dan kekuatan tawar dari buyer. Teorinya ini sudah dibukukan dengan judul Competitive Strategy tahun 1980 dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Agus Maulana dengan judul Strategi Bersaing, penerbitnya Erlangga. Secara ringkas, teorinya adalah sebagai berikut, bahwa kekuatan pasar oleh Porter yang membentuk tingkat persaingan. Yang pertama adalah ancaman pendatang baru. Kalau dari sisi bank sebagai kreditur, maka melihat sisi risikonya. Jika ancaman pendatang baru tinggi, artinya risiko tinggi, dan sebaliknya. Jika ancaman produk pengganti yang kedua tinggi, risiko juga tinggi. Jika kekuatan tawar dari pembeli tinggi, maka risiko tinggi, dan sebaliknya. Jika kekuatan tawar dari pemasok, dari supplier rendah, maka risiko juga rendah, dan sebaliknya. Dan kalau persaingan di dalam industri itu jumlah pesaingnya banyak, maka persaingannya tinggi, risikonya tinggi, dan sebaliknya. Inilah analisis 5 kekuatan oleh Porter. Kalau kita googling, banyak penerapan dari teori ini untuk menganalisis suatu perusahaan pakai analisis ini, Porter 5 Post Analysis. Ya, googling, ada beberapa perusahaan yang dianalisis industrinya menggunakan Porter model ini. Industri Key Success Factor.
Ini adalah teori terakhir yang dapat kami sampaikan untuk kita mencoba menganalisis industri di mana calon debitur kita atau nasabah kita berada, dan khususnya juga karakteristik terkait dengan risiko-risikonya. Nah, di dalam KSF ini industri ada kunci-kunci suksesnya. Jika didefinisikan adalah karakteristik utama yang dapat membuat suatu industri sukses atau gagal. Identifikasikan KSF pada perusahaan yang dianalisis dapat berupa keterampilan khusus atau bakat tertentu, kemampuan untuk bersaing, misalnya produk atau layanan, harga, desain, dan lain-lain, jaringan, distribusi, bahan baku, dan lain-lain. Ya, contoh dalam hal ini, apa KSF industri bulu mata di Purbalingga? Kita sudah belajar, kunci suksesnya adalah akses kepada bahan baku dan keterampilan. Karyawan semakin terampil juga akan dihargai semakin tinggi. Apa kunci sukses faktor untuk industri barkor misalnya? Venture joint atau semacam kayu lapis yang dari kayu albasia. Dari pengalaman saya juga dengan pengusaha-pengusaha barkor, kunci suksesnya adalah akses ke bahan baku. Karena bahan bakunya harus terus dapat pengusahanya supaya produksi bisa terus berjalan dan kualitas produk. Dari sekian banyak dari yang sudah kita dapat ya, kalau begitu di dalam prakteknya bagaimana? Apakah itu diaplikasikan semua atau cara penggunaannya bagaimana? Nah, di dalam prakteknya para pengambil keputusan kredit, khususnya yang sudah senior, mereka pengalamannya sudah tinggi dalam hal ini. Jadi mereka sudah paham industri-industri mana yang harus mendapat analisis khusus, mana yang tidak diperbolehkan, mana yang harus mendapat persetujuan khusus di internal mereka. Yang seru itu kalau mendapat nasabah dengan bisnis yang baru ya, yang belum dikenal itu dalam pengalaman para pemutus kredit ini, maka akan terjadi diskusi yang menarik ya mengenai industrinya, khususnya adalah kira-kira bagaimana prospek kedepannya dari industri nasabah tersebut. Nah, bagi teman-teman yang baru belajar, saya akan mencoba ya, atau paling tidak teman-teman dari teori yang dibaca itu membuat suatu daftar, suatu checklist, sehingga memastikan analisis kredit ini telah dilakukan dengan baik. Misalnya, ini saya buat yang pertama, industri memiliki outlook yang stabil di tahun-tahun berikutnya. Ini checklist, kalau tidak stabil, Anda harus menjelaskan, Anda harus memitigasinya, harus ada alasan yang kuat, atau aspek-aspek lain yang mendukung rekomendasi Anda. Tidak terjadi perubahan peraturan yang mendasar pada industri. Kalau terjadi perubahan peraturan yang cepat, kita tahu itu berisiko tinggi. Tidak ada cyclicality pada demand, karena kalau industri cyclicality, ketika ekonomi menurun, kondisinya menurun, maka perusahaan ini yang akan kena ngaruhnya terlebih dahulu. Tidak ada ketergantungan perusahaan pada perusahaan lain, maintenance, atau pada supplier bayarnya. Kalau ada, maka harus dimitigasi. 5. Hambatan masuk yang tinggi dan substitut yang rendah. Kalau tidak seperti ini, maka ya harus ada alasan yang kuat yang mendasari Anda jika Anda hendak merekomendasikan pengajuan kredit calon debitur. Ya, karena tidak ada pengaruh teknologi yang signifikan terhadap bisnis debitur. Kira-kira seperti ini contoh checklistnya ya, untuk memastikan bahwa calon debitur Anda sudah dianalisis industrinya. Dan kalau Anda menemukan analisis yang industri yang kurang dikenal, diskusikan dengan atasan Anda, cari tahu sebanyak-banyaknya informasi mengenai industri tersebut. Sekarang sarana prasarana kan sudah lebih mensupport, ya, misalnya Anda bisa melakukan bidding. Nah, selain ada tadi kunci sukses faktor suatu industri, ya, kan ada
industri itu ada bisnis starternya masing-masing. Anda juga harus mengetahui nih risiko tertinggi dari industri tersebut. Kebalikan dari tadi. Apa? Yang pertama tadi apa? Asal starter industri debitur. Yang kedua, apa risiko tertinggi pada industri di mana bisnis debitur berada? Ya, kalau misalnya tekstil itu sangat membutuhkan air ya, industri tekstil, sehingga risiko tertinggi justru pada air. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, berakhirnya teori yang keempat ini mengakhiri pembahasan kita mengenai aspek industri. Pada video yang akan datang kita akan membahas mengenai aspek bisnis dan manajemen. Sekali lagi, dengan menguasai aspek-aspek yang pada diagram pembelajaran sudah saya sampaikan, maka Anda dapat menganalisis lebih baik, memberi keputusan lebih baik, rekomendasi yang dapat lebih dipertanggungjawabkan. Sampai ketemu di video yang akan datang. Terima kasih.